Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة Ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul adzim. Arti dari surat Abasa ayat 3342. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, di tempat kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Pelajarannya dapat diambil dari surat Abasa ayat 33 sampai 42. Penjelasan tentang kerasnya azab di hari kiamat, sehingga setiap orang akan lari menjauhi orang yang paling dekat dengannya ketika di dunia. Hati-hati terhadap hak-hak yang dituntut oleh seseorang hamba di hari kiamat karena belum menunaikannya. Dahsyatnya huru-hara di hari kiamat yang menjadikan setiap orang lupa terhadap aurat orang lain. Buah keimanan dan ketakwaan seseorang akan terlihat pada wajahnya bercahaya. Demikian juga dengan buah kekufuran dan kemaksiatan seseorang akan terlihat di wajahnya yang hitam, legam dan berdebu. Penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan yang dibuktikan dengan salah satu gambaran yang terjadi pada saat itu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menghadiri pengajian Ahad pagi di Islamic Center Madiun ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, marilah pengajian kita pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kami bacakan laporan keuangan Islamic Center Madiun tanggal 22 Januari 2023 sampai 28 Januari 2023. Saldo kas tanggal 21 Januari 2023 Rp602.000. Sewa gedung Rp8 juta. Infak kajian akad pagi tanggal 22 Januari 2023 Rp7.262.000. SPP dan infak kajian harian Rp1.575.000. Infak Masjid Ar-Rahmah
Rp1.499.000. Jumlah penerimaan Rp18.336.000 ditambah dengan saldo sehingga menjadi Rp18.938.000. Pengeluaran biaya pelaksanaan pengajian Rp4.186.000, keperluan masjid Rp2.115.000, pelayanan gedung Rp1.350.000, tenaga tukang Rp330.000, keperluan kantor dan rumah tangga Rp664.000. Jumlah pengeluaran Rp8.645.000 sehingga saldo tercatat Rp10.293.000. Bapak Ibu, saldo kas dan bank sampai hari ini tercatat Rp150.574.000. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok Ahad tanggal 5 Maret 2023 diselenggarakan rapat umum pemegang saham Suryamat Islamic Center Madiun. Tempatnya di sini, waktunya pukul 7.30. Nanti undangan segera kita sampaikan. Jadi ini pemberitahuan sementara bahwa tanggal 5 Maret 2023 Februari ya. Sorry. 5 Februari, nggih, sorry. 5 Februari 2023 akan diselenggarakan rapat umum pemegang saham Suryamat Islamic Center Madiun. Mohon hadir di Islamic Center pukul 07.30. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk akad yang akan datang, yang akan memberikan tausiah adalah Bapak Dr. Andes H. Sukriyanto AR dari Yogyakarta. Pak Sukriyanto AR dari Yogyakarta, ini putra dari Pak Abdul Rozak Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah terlama di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ LCMA dari Surabaya. Beliau nanti akan memberikan kajian kasus hajian tidak di bulan Dzulhijjah. Mohon nanti dicermati, bolehkah kita naik haji di luar bulan Dzulhijjah. Selanjutnya, ICM telah memasang WiFi dengan password Islamic 2023. Sehingga apabila Bapak Ibu berada di lokasi Islamic Center, matikan paketannya, hidupkan WiFi-nya dengan password Islamic Center 2023. Islamic 2023. Nggih, 2023. Lalu live streamingnya Islamic Center Madiun TV. Silahkan nanti di-share pada saudara-saudara yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di luar negeri. Mohon nanti di-share untuk sanak famili. Untuk biodata dari Ustadz Zainuddin MZ, nama lengkap beserta gelar Profesor Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ LCMA.
Tempat tanggal lahir Sidoarjo 3 April 1960. Pendidikan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, lalu S1 Universitas Islam Madinah spesialis hadis, S2 dan S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Tugas beliau sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lalu di PWM Jawa Timur beliau sebagai anggota Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Untuk lebih lengkapnya nanti kami persilahkan kepada Bapak Zainuddin memperkenalkan diri secara lengkap. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dari kami, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti pengajian pada pagi hari ini dengan tertib dan hikmat. 1 jam mendatang kami persilahkan kepada Pak Zainuddin MZ untuk memberikan tausiah dan mohon nanti diakhiri dengan doa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil tanpahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu bapak, kalau kita belajar hadis di negeri barat itu diupayakan bagaimana hadis itu tidak ada. Bahasa agak kerennya itu mengingkari hadis. Ya, tidak gampang. Kenapa Yahudi tahu apa sih artinya umat Islam punya Al-Quran tapi tidak mempunyai hadis? Sehingga dengan segala cara ada 3 langkah menghadapi hadis itu. Yang pertama, tolak secara totalitas dengan 1001 syubhat yang membuat teman-teman yang cerdas diajak berpikir, tidak mungkinlah ungkapan hari ini terabadikan 200 tahun setelah wafat, apalagi kita hidup di zaman Rasul yang serba susah tulis menulis, macam-macam syubhat. Gagal untuk mengajak kita ini ingkar hadis. Langkah yang kedua, mencoba mendiskusikan kembali, walaupun hadis itu sudah dinyatakan sahih sanadnya, tapi yang diopo-opo itu adalah matannya, redaksinya. Sehingga jangan kaget sampai ada pakar hadis yang terinspirasi sanadnya sahih, matannya tidak valid. Kalau matanya tidak valid,
sama saja tidak bisa diamalkan. Sehingga hadis-hadis yang sudah ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim dibicarakan tentang validitas matanya, masih gagal. Maka langkah yang ketiga, qabilun litaghir. Bagaimana mereka menawarkan namanya reinterpretasi. Hadis sahih, kalau orang mencuri sudah sampai persyaratan potong tangan, difahami bahwa hadis ini tidak logis lah, bertentangan dengan HAM lah. Kemudian mempertanyakan, kalau dia nanti tobat, dia harus menghidupi keluarganya, tangannya dipotong, siapa yang bertanggung jawab? Dengan adanya pemikiran-pemikiran rasional seperti ini, mereka mengadakan reinterpretasi. Potong yadun yang mestinya diartikan tangan secara denotatif itu dirubah menjadi potong kekuasaan, potong jabatan. Yang awalnya sebagai jenderal, setelah terbukti entah itu bermaksiat dan sebagainya, korupsi, potong jabatannya jadi apa kira-kira? Kopral. Jadi bukan potong tangannya, tapi potong apa? Jabatannya. Ada kasus yang menarik di seminar itu. Saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Saya pengalaman sebagai hakim, berhadapan dengan seorang pencuri yang mencuri sampai 120 mobil. Ditanya oleh Pak Hakim, ada enggak mobil yang serinya L sekian? Ya, ada. Itu mobil saya, kamu curi juga gitu. Berdasarkan fakta dakwaan jaksa, Anda dituntut untuk dipotong. Tapi yang dipotong bukan tangannya, yang dipotong adalah status Anda, kedudukan Anda, jabatan Anda. Saya tanya, jabatan Anda apa? Tidak punya Pak Hakim. Loh. Nah, terus kalau nggak punya jabatan dipotong apanya lagi? Gitu. Oh mohon maaf Pak Hakim, saya punya. Apa jabatannya? Kepala keluarga Pak Hakim. Memang dipotong jadi anak keluarga Pak. Itulah kalau sebuah pemikiran yang jadikan dasar hukum, pasti pro dan kontra. Itu ceritanya. Sejak dulu 14 abad ulama kita, para sahabat faham hajian itu ya sudah ditetapkan waktunya. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 wukuf, tanggal 10, 11, 12 mabit di Mina, lempar jumroh, nyembelih kurban. Kalau bisa ifadah silakan, tahallul. Kalau ingin nafar awal ya sudah. Kalau ingin nafar sani silakan sampai tanggal 13. Sejak dulu seperti itu. Nah, karena teman-teman belajar tentang haji tidak didampingi dengan hadis, mulai dengan pola pemikiran. Dasar pemikiran cerdas. Melihat fenomena pelaksanaan haji itu, Masya Allah. Kasihan bangsa Indonesia itu. Daftar tahun ini baru bisa berangkat kira-kira 30 tahun yang akan datang. Lepas daftar usianya 50 tahun baru bisa berangkat. Usia berapa? Itu pun kalau masih hidup.
Lah usia 80 tahun menjalani haji. Padahal ibadah ritual haji itu lebih banyak mengandalkan fisik daripada ritual doanya. Kasus yang lain, ya Allah, laporan itu yang namanya jamaah haji Indonesia ini yang banyak sekali yang wafat. Maka pihak asuransi itu wegah gitu. Siapa yang mau nanggung income dari jamaah sekian? Lah untuk komplainnya jauh lebih besar dari masukan. Itu gambaran, karena orang Indonesia itu tidak tahu ya, sejak dulu selalu menunda-nunda pergi haji. Ada ibu yang Masya Allah kaya raya, punya tambak. Saya coba tanya, katanya ibu belum pernah pergi haji. Iya Ustadz. Memangnya kenapa Bu? Nanti kalau saya pergi haji, saya belum siap pakai kerudung. Innalillahi. Jadi pakai kerudung itu ngenteni hajian toh. Macam-macam alasannya. Ya lepas dari ekonomi kita yang memang baru mapan, mungkin ketika usia 40 sampai 45 tahun mungkin gitu. Berbeda kita dengan Malaysia. Masya Allah, kebanggaan mereka kalau anaknya berprestasi diajak pergi haji. Setidaknya apa? Diajak pergi umroh. Sehingga mereka itu sehat-sehat, masih hebat-hebat jasmaninya. Karena sudah umroh, sudah tahu lapangan, pergi haji pun tidak sulit. Mereka sudah kenal lapangan, misalnya gitu. Kita enggak ya. Kalau ada anak prestasi diajak ke Washington, kalau enggak ya ke Jerman lah, jejeri kauman gitu. Masya Allah, itu beda mindset kita ini itu. Nah, melihat kasus seperti ini terungkap dalam tulisan mereka itu, apakah manasik haji ini ladang pembantaian manusia? Subhanallah, sampai terungkap seperti itu ya. Tapi secara rasional tidak salah pemikiran mereka. Oleh sebab itu mengkaji apa yang error ini. Oh, ternyata ketemu akar masalahnya. Umat Islam ini selalu mendambakan hadis, lupa terhadap Quran dalam pandangan mereka. Coba, yang namanya Al-Quran itu memberi durasi haji kan muasa luas sekali. Al-Hajju Asyhurun maklumatun. Haji itu bisa dilaksanakan bulan-bulan yang dimaklumi. Oke lah, tinggalkan Rajab, ketemu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau masing-masing bulan 30 hari, berarti durasinya berapa hari? 90 hari. Itu Al-Quran. Muasa luas sekali. Dianalogikan dengan sholat lah. Sholat duhur setelah zawal sampai masuk waktu asar. Muasa luas. Itu ceritanya. Gara-gara hadis terkesan mudhoyak, sempit sekali. Tadi saya ceritakan menurut hadis itu durasinya hanya 5 sampai 6 hari. Padahal waktu yang disiapkan oleh Allah selama berapa? 90 hari. Ini akar masalah
menurut pemikiran mereka. Muncul pertanyaan, kalau Al-Quran memberikan keleluasaan seperti ini, hadis memberi penyempitan seperti ini, lebih hebat mana Quran dengan hadis? Pasti jawabannya Quran. Bingung jadinya. Iya ya, itu ceritanya. Maka kenapa umat Islam itu hanya mengandalkan hadis, lupa terhadap Quran? Coba kalau kita mengandalkan Quran, waduh, hajian itu kan bisa di-shift. Bulan Syawal shift pertama, bulan Dzul Qa'dah shift yang kedua, bulan Dzul Hijjah shift yang ketiga. Maka kalau begini caranya, orang Indonesia daftar haji tahun ini besok sudah bisa berangkat gitu. Kok bisa? Seluruh kuota haji dikuasai Indonesia gitu. Negara-negara lain belum ada yang coba gitu. Enak, gak usah nunggu sampai 30 tahun. Tuh hebat pemikirannya gitu. Masya Allah. Lah hadis itu untuk apa? Ya sudah, hadis itu karena Rasul seumur hidup hajian sekali, kita anggap itu yang afdol saja. Jadi hajian di bulan Dzulhijjah itu dianggap waktu yang afdol. Boleh waktu yang lain walaupun kurang afdol. Pertanyaannya, lebih baik selamat atau mengejar afdol enggak selamat? Oh, gitu ngiringnya itu. Maka jangan kaget, ya Allah, orang hebat di Indonesia, menteri lagi punya komentar. Oh, pemikiran ini perlu dipertimbangkan. Masya Allah, senang saya itu. Saya berharap kalau ini jadi keputusan nanti, ayo kita bulan hajian di bulan Syawal yuk. Gitu. Enak, wukuf sendirian gitu. Lempar jumroh, wah bisa naboi jumroh gitu. Timbangannya dilempar, wis bawa sandal tapu, ya setan gitu, cek kelenger gitu. Masya Allah, itulah yang namanya pemikiran. Kalau kita diamkan nanti jadi public opinion. Kita coba untuk diskusikan. Enak kalau kita bertatap langsung dengan pemilik opini, tapi saya mohon maaf sampai sekarang masih gagal. Karena hobi saya itu pingin diskusi langsung biar menambah ilmu yang lebih banyak. Kadang-kadang yang ditulis orang itu kan sebagian kecil daripada pemikirannya. Jadi diskusi bukan mencari menang kalah, tapi ingin mencari sebuah kebenaran. Karena gagal pemikiran ini saya tuangkan dalam sebuah buku, berharap kalau saya sudah wafat mudah-mudahan pemikiran ini tidak hilang. Silahkan wahai generasi yang akan datang, mau mengoreksi silahkan boleh, melengkapi lagi boleh, mengurangi boleh, demi nanti pemikiran ini berjalan lebih baik. Saya mulai untuk menulis sebagai modal awal, berharap nanti bisa terus berkelanjutan. Sehingga saya ngomong andekan bisa tatap muka, maka saya akan katakan, teman, kalau kita diskusi tentang haji itu mohon jangan hanya fokus haji tok. Kenapa? Haji itu paket, haji dan umroh gitu. Dari mana? Al-Quran. Firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata
lillah. Ini biasanya kita di barat hanya menggunakan satu ayat, lupa terhadap ayat yang lain. Kajian Quran dan hadis mestinya harus komprehensif. Jadi kalau kita diskusi tentang haji, itu paket haji dan umroh. Mau umroh dulu kemudian haji, boleh apa tidak? Boleh. Haji apa? Tamattu. Dibalik, haji dulu baru umroh, boleh apa tidak? Boleh. Namanya haji ifrad. Bayangkan Aisyah ikut haji wada bersama Rasul, begitu sampai di Mekah haid. Nah karena haid kan tidak bisa umroh, tidak bisa tawaf, nangis. Didatangi Rasul, kenapa? Sedang haid. Ya tidak apa-apa, kalau gitu batalkan ihrammu. Sehingga Aisyah tidak punya ihram. Datang musim haji, haidnya belum tuntas. Lapor kepada Rasul, gimana ya Rasul? Haid belum tuntas. Tidak apa-apa, ihramlah untuk haji, laksanakan seperti laki-laki, hanya jangan sampai kamu tawaf dulu ketika dalam kondisi haid. Gitu. Alhamdulillah musim haji masih haid, bisa haji bersama Rasul. Kebetulan saat hendak wukuf suci. Nah, karena suci, Aisyah bisa mendampingi Rasulullah selama dalam manasik haji. Maka setelah hajian selesai, langsung Rasul pulang ke Madinah. Kenapa? Gara-gara mulai ada bisik-bisik tetangga. Wah, Kanjeng Nabi sudah pulang kampung. Dari dulu kan Mekah hijrah ke Madinah, sekarang sudah kembali ke kampung. Paling tidak mau kembali ke kota Madinah. Jangan dikira bisik-bisik sampean tidak didengar oleh Rasulullah. Tidak. Sepulang haji saya akan langsung kembali ke Madinah. Tolong jenazah saya makamkan di tempat pembaringan saya. Panjenengan tidak boleh wasiat seperti ini. Tidak boleh. Kenapa? Lepas sampai di Jayen, wafat di Jayen gitu. Memang minta kaplingan di situ. Boleh, ini khusus ya untuk Rasul. Itu yang diperjuangkan Abu Bakar ketika beliau wafat. Di mana dimakamkannya, di mana dibagikan. Abu Bakar mengingatkan teman-teman. Itu sebabnya jenazah beliau dimakamkan di tempat apa? Pembaringannya. Itu ceritanya. Jangan diikuti ya. Tolong nanti makamkan di rumah gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Begitu pulang, Aisyah interupsi, ya Rasul, umat pulang dengan membawa 2 pahala, haji dan umroh. Saya baru punya pahala apa? Haji. Belum punya pahala apa? Umroh. Iya. Mana kakakmu Abu Bakar? Suruh ke sini. Oh, kok Abu Bakar? Abdurrahman. Abdurrahman, ajak adikmu ini ke Tanim untuk ambil mikot dari sana untuk melaksanakan apa? Umrah. Sehingga yang dilakukan Aisyah, hajian dulu baru apa? Umrah. Atau haji qiran. Ihram ini untuk haji plus untuk umrah. Sebab ketika kita pergi haji bersama Rasul, tidak ada niatan kecuali untuk haji. Semuanya labbaika hajjan. Karena awalnya ilmu kita dibimbing Rasul, haji umrah ya umrah. Nah sekarang kita tidak berangkat ke Makkah untuk haji, untuk umrah, tetapi untuk haji.
Maka Jabir cerita, Aisyah cerita, tidak ada niatan kami sejak di Bi'ir Ali itu kecuali untuk apa? Haji. Begitu sampai di Mekah, kemudian Rasul tawaf, kemudian Rasul umroh, turun firman Allah ini, wa atimul hajja wal umrota lillah. Itu ceritanya. Maka Rasul ngasih fatwa. Fatwanya apa? Yang bawa hadyu segera tahallul, jadikan umroh, fasul haji ila umroh. Waduh, lah kita yang tidak bawa hadyu gimana ya Rasul? Tidak usah sedih, masukkan ihram umroh dalam ihram apa? Haji. Jadi sekali hajian melahirkan 3 manasik haji. Nah kalau kita haji bicara gini, mohon maaf teman, tidak salah Allah memberi durasi haji selama 3 bulan. Pertanyaannya, haji apa dulu? Bulan Ramadan saya ihram untuk umroh, boleh apa tidak? Boleh. Pahalanya Masya Allah. Al-umrah fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Sahih Muslim lagi. Umrah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji bersama Rasul. Hebat apa tidak? Hebat. Walaupun fadilahnya sehebat itu, boleh tidak dijadikan paket haji? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Belum masuk bulan-bulan haji. Bulan Syawal saya ihram untuk umrah. Umrah ini saya jadikan paket haji. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Sudah masuk bulan-bulan haji. Hebat Allah itu. Hebat. Jamaah haji Indonesia rata-rata umroh hajinya bulan apa? Dzulqa'dah. Kenapa Dzulqa'dah? Ya karena terlalu banyak jamaahnya. Nanti kalau diberangkatkan bulan Dzulhijjah tidak nututi. Aturannya sekian hari sebelum hari H seluruh jamaah sudah harus ada di Makkah. Maka proses pemberangkatan jamaah Indonesia kira-kira ya setengah bulan sebelum musim Dzulhijjah. Jadi mereka umrohnya di bulan Dzulhijjah. Umroh ini untuk paket haji. Boleh apa tidak? Boleh. Karena sudah masuk bulan-bulan apa? Dzulhijjah. Itu ceritanya. Sekarang pertanyaannya yang lain. Tanggal 1 Syawal saya ihram untuk bukan umroh tetapi untuk haji. Waktu di Bi'ir Ali, labbaika hajjan. Saya terima panggilanmu ya Allah untuk haji, bukan untuk umroh. Boleh apa tidak? Loh, kok nggak ada jawaban? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Sudah masuk bulan-bulan haji. Tapi kata Allah, tidak boleh tahallul sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilahu. Kuwato rong wulan 10 dina ihraman gitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Entah nanti niatnya haji ifrat atau niatnya haji qiran, tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Monggo silakan. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada, saling menjelaskan gitu. Ustadz, kenapa harus menunggu 2 bulan 10 hari gitu? Lah terus coba kita rekayasa Ustaz. Gimana rekayasanya? Wukufnya sudahlah tanggal 2 Syawal.
kemudian lempar jumrohnya tanggal 3 Syawal. Kan 2 hari sudah bisa tahallul. Enak toh? Enak. Nah kalau syariat kita rekayasa begini teman, dari tanggal 2 kita wukuf di Arafah, umat sedunia menikmati puasa Arafah. Kalau gitu puasa Arafah jatuh tanggal berapa? 2 Syawal. Shift yang pertama. Shift yang kedua, wukufnya 2 Dzulqa'dah, lempar jumroh, nyembelih kurban 3 Dzulqa'dah. Ketika wukuf tanggal Dzulhijjah, umat sedunia menikmati puasa Arafah. Jatuh tanggal berapa? 2 Dzulqa'dah. Shift yang ketiga 2 Dzulhijjah. Kalau gitu puasa Arafah berapa kali? 3 kali. Gimana? Siap merubah? Siap merubahnya? 3 Syawal teman-teman, lempar jumroh, nyembelih kurban. Umat sedunia menikmati hari raya Idul Adha. Kalau gitu hari raya Idul Adha jatuh tanggal berapa? 3 Syawal. Shift yang pertama gitu. Nanti hari raya berikutnya jatuh tanggal berapa? 3 Dzulqa'dah. Shift yang ketiga 3 Dzulhijjah. Enak para mubalek, ya Allah. Bisa ceramah sampai 3 kali. Yang kemeng itu panitianya gitu. Apa mau kita merekayasa syariat seperti ini? Tawaran rekonstruksi syariat. Tidak bisa. Itu belum kalau mau hadis. Kalau mau hadis, yang namanya Al-Hajju Arafah itu bukan hanya ritualnya, bukan hanya wukufnya di Arafah, enggak. Waktunya pun sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, mulai setelah zuhur sampai tenggelamnya matahari. Dalam kondisi darurat, bagi mereka yang punya udzur, ada dispensasi sampai fajar malam Musdalifah. Di luar itu batal hajinya. Jangankan merubah bulan, merubah hari aja ndak bisa kalau mau pakai hadis. Jadi gitu syariat Islam itu sudah ditentukan, bukan hanya tempatnya, bukan hanya ritualnya, tetapi juga waktunya ditentukan oleh Rasul. Maka analogi dengan sholat itu tidak bisa, itu analogi yang batil itu. Kok haji dianalogikan dengan sholat? Alasannya durasinya luas, kalaulah menjalankan di awal waktu seperti yang dicontohkan Rasul, dianggap hanya yang afdol. Kan boleh sholat zuhur nanti jam 1, setengah 2. Enggak, lain urusan sholat dengan urusan apa? Haji. Itu ceritanya, Masya Allah. Sehingga enggak mungkinlah kita ini merubah syariat, apalagi sudah ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ditantang, kalau kita tidak merubah syariat ini, apa selamanya seperti ini, bahwa haji itu banyak mudarat dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada satu syariat pun untuk mencelakakan umat. In uridu ila Islam. Tidak ada satu syariat untuk katakanlah membuat orang bencana dan sebagainya. Enggak. Bahkan dalam syariat itu yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Pesan Rasul kepada para mubalik, basiruhum wala tunasiruhum, yassiruhum wala tu'assiruhum. Itu pesan Rasul. Sehingga Islam itu fitrah, Islam itu mudah kalau kita ngerti manasik hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana solusinya untuk menyelesaikan segala kemelut seperti ini? Alhamdulillah, kalau kita mau manasik haji kayak Rasul, enak hajian kita. Ending daripada kesulitan itu kan lempar jumroh. Oke. Memang filosofinya benar. Lempar jumroh itu lempar iblis. Boleh. Sehingga ada karikatur, sesama iblis nggak usah lempar-lemparan. Jadi kita ini diabarkan iblis dalam karikatur itu. Boleh, secaranya memang begitu. Ibrahim tidak menyembelih anaknya, diganggu setan, dilempar, oke, gitu. Walaupun itu adalah filosofi seperti itu, Rasul memberi contoh. Di atas unta disaksikan lebih dari 200.000 sahabat, 100.000 dari Madinah, yang 80.000 dari penduduk Mekah ketika masuk Islam langsung ikut hajian bersama Rasul, yang 20.000 di bawah pimpinan Ali dari negeri Yaman. Kumpul 200.000 di Arafah zaman begitu. Kira-kira sekarang sudah jutaan. Itu ceritanya. Makanya setiap Rasul manasik selalu di atas unta. Mohon maaf, ini khususnya untuk Rasul. Panjenengan jangan ikut-ikutan. Berdasarkan tuntunan, mendingan itu tawaf pakai skuter gitu. Memang sekarang sudah ada, dulu belum ada, Pak. Itu pun untuk yang betul-betul membutuhkan. Jangan main-main, jangan seperti jamaah saya. Ustadz, tiba-tiba enak sing loro ya Ustadz ya. Apa? Tawafi pakai skuter gitu. Pertama kali ada skuter, Pak. Saya pakai skuter gitu. Sampai pingin toh? Iya Ustadz. Tak daftarno, masih murah dulu, hanya 20 real Pak dulu, Pak. Dulu saya tunggu di sini ya, saya tinggal ngitung. Nggih Ustaz, 1 gitu. Muter lagi 2 sampai 7 selesai gitu. Sampai di kamar ngeblak, nggak bisa bergerak 3 hari gitu. Nah, itulah kalian sampean menghukum sendiri, enak loro toh. 3 hari nggak bisa duduk, ya Allah. Dibuat Allah lumpuh seperti itu ya. Hati-hati, ungkapan itu doa. Alhamdulillah hari ketiga sehat, kapok. Maunya itu biar pengalaman gitu aja, tapi ngomongnya keliru gitu. Coba ngomong, Ustadz boleh ndak coba pakai skuter? Kan enak. Kok ngomongnya enak tadi wong loro lah, loro temenan. Itu ceritanya, Masya Allah. Ditahan tuh boleh. Maka sekecil apapun ikut Rasul, hati-hati, bedakan mana yang khususnya, mana yang bukan. Jangan semua harus ikut Rasul. Nanti Rasul punya istri 11 sampai ikut 11 gitu. Itu ceritanya. Alhamdulillah seneng kalau kita kaji hadis gitu. Kadang-kadang teman-teman masih parsial, kurang komprehensi, kurang tematik. Maka kita melihat yang namanya setan. Kita dibimbing oleh Rasul, lempar setan itu dengan apa? Hasad. Hasad itu kerikil kecil yang bisa dipegang 2 jari. Mungkin di Indonesia sebesar jagung.
pikiran jalan. Ustaz, lempar iblis pakai kerikil apa ya tedas, ngono ya. Sehingga kita ibadah bukan pakai tuntunan, pakai nalar. Maka ada orang Indonesia itu yang lempar setan tidak pakai hasad, pakai batuan besar lagi. Lemparnya enggak tumak nina, dilempar dengan emosi lagi. Bismillah ala millati Rasulullah, Allahu Akbar. Yang kena bukan jumrohnya, kepala temannya itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu itu tempat jumroh kotak, sekarang sudah jadi layar. Uji coba lempar. Abri yang ikut jamaah saya ini ambil hasad, lempar yang namanya jumroh dengan kekuatan sampean sebagai orang abri. Semuanya menyaksikan. Kemana larinya itu? Pasti larinya ke bawah. Dilempar tenang, dilempar keras ke bawah. Ambil batuan besar, lempar dengan kekuatan, mencelat. Kita lupa terhadap bimbingan Rasul. Kita haji, emosi yang jalan, nalar yang jalan. Menghadapi penduduk Afrika, klimaks kemarahan itu bukan pakai batu, pakai teken. Maka dari Arafah itu kayak tekenan. Bareng ngerus setannya, waduh, dilemparkan glodak. Waduh, berapa yang menjadi kurban akibat ulah kita sendiri. Islam tidak begitu. Anda boleh mendapatkan kenikmatan, orang lain kecipratan dapat rahmat. Harusnya begitu. Bukan Anda nikmat, orang lain jadi korban. Kalau penduduk Arab, klimak kemurkaannya itu dengan alas kaki. Makanya kalau sampean sudah bertemu dengan orang Arab, adik celatu-celatuan, wong Arab adik njupuk sandal Melayu sampean. Hadisnya begitu kan? Coba peminum khamr, nasihati dia. Minum lagi, nasihati dia. Minum lagi, antemen kelompen, kan gitu. Itu klimak dari kemarahan. Sehingga ketika melihat iblisnya itu dilemparkan dengan alas kaki, Masya Allah, di tempat jumrah itu sandal banyak sekali. Gratis sampai ngambil tidak apa-apa, cuma sisian kabeh. Itu jadi beribadat tidak pakai tuntunan, tapi pakai pemikiran. Semestinya apa? Lemparlah setanmu dengan tumaknina, dengan hasad. Kalau ini dijalani, insya Allah walaupun kena teman, paling pusing gitu. Itu ceritanya. Jadi yang ditata itu bukan syariatnya, pelaku syariat yang harus mengerti manasik hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan pola seperti inilah, insya Allah kita walaupun berjuta-juta, apalagi kalau sudah wukufnya hari Jumat, muncul persepsi haji akbar, padahal tidak ada haji asghar, itu semua haji ya akbar. Gara-gara ketika kita haji wada bersama Rasul, kok bersamaan dengan hari Jumat, muncul istilah haji akbar. Waduh, kalau sudah haji akbar itu teman-teman Arab, Yordan, Suriah, apalagi orang-orang Badui ikut hajian. Biasanya hanya 4 juta, bisa sampai 6 juta, bahkan bisa sampai 7 juta. Padahal lempar jumrah itu lokasinya sebuah lembah, kanan gunung, kiri gunung. Lah lembah seperti ini akan dilewati overload dari manusia. Ya sunnatullah berjubel, sunnatullah nanti akan banyak yang jatuh dan lain sebagainya. Walaupun pemerintah Saudi sudah berupaya ngepras kanan kiri biar lebar, tapi kan tidak bisa dilanjutkan
karena di situ ada tempat rumah dulu baiat Aqabah, sehingga tidak bisa lagi diperluas. Karena tidak bisa diperluas, solusinya ditingkat. Itu berharap biar nanti hajian itu nikmat semua, begitulah. Sudah diatur dulu untuk berangkat lewat jalur sini, ini untuk pulang lewat jalur sini. Masih saja jalur berangkat dijadikan jalur pulang. Ya sunatullah tabrakan, ya Allah. Sunatullah gak gelem ngalah wasap. Waktunya dibuat sudah jalur berangkat pulang langsung keluar. Begitu, Pak. Jadi selalu evaluasi dari kasus per kasus itu yang tujuannya biar kita nanti mendapatkan kenikmatan dalam menunaikan ibadah haji. Itu cerita, ya Allah. Bukan Islam yang keliru. Pemikiran kita, pemahaman kita terhadap Islam itu yang perlu direvisi. Bukan jadwalnya yang dirubah, manasiknya yang perlu diperbarui. Alhamdulillah, kalau kita punya pengalaman, walaupun hajinya itu haji akbar, insya Allah selamat. Saya biasanya ngasih teorinya begini, di lapangan akan terjadi begini, nanti solusinya adalah begini. Biasanya gitu, apalagi sekarang tempat jumroh kayak layar. Jadi ketika kita menghadapi jumroh, jangan melempar dulu, bertahan, yang penting tidak jatuh. Udah. Kalau ada yang misalnya jatuh, jangan ngomong Allahu Akbar, tambah diinjak-injak gitu. Bilang Allahumma sholli ala Nabi. Oh, teman kita butuh pertolongan, kita enggak. Terus tiba ngomong Allahu Akbar, wah tambah diinjak-injak. Wong Akbar itu tingkatan semangat sih. Iya. Jangan sampai melihat ke bawah, sering kejelungup gitu. Bertahan terus, biarkan orang melempar, toh habis melempar dia pergi. Nanti ketika posisi di tengah kosong, apalagi mendekati akhir tempat jumroh kosong, sampai nyidik ya bisa. Walaupun itu waktu duha, waktu penuh-penuhnya orang lempar jumroh, itu siat-siutnya begitu. Kurang afdal Ustaz, ya memang, tapi kan kita lebih selamat, dan itu tidak mengurangi insya Allah pahala haji. Itulah kemampuan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah di-save waktunya, pikiran jalan lagi. Ustaz, enak panjenengan tiap tahun pergi haji. Nah kami ini kan seumur hidup sekali. Jangan ngomong gitu. Itu doa. Dirubah. Mudah-mudahan ini bukan haji yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati haji lagi gitu loh. Iya ya Ustaz, mohon maaf. Ada apa gitu? Tolong Ustaz, antarkan kami lempar jumrah waktu duha. Mohon maaf, ini belum waktu kita. Kami ingin Ustaz menjalani yang afdol. Siapa yang ngomong afdol? Waktu pelatihan dulu itu manasik itu. Ya sudah, berapa orang? Kami bertujuh Ustaz. Siap. Saya selalu ingin menyenangkan jamaah, walaupun harus 2 kali wirawiri memandu jamaah. 3 kilo PP 6 kilo loh. Nah, sudah, ayo bertujuh berangkat. Sampai di situ dihadang askar, tidak boleh Indonesia, belum waktunya. Gimana teman-teman? Di sini ulang aja Ustaz. Balik mana? Pikiran dari mana seperti itu? Kalau kita melihat syariat Rasul datangkan sampai ke Mina. Dialog interaktif. Siapa yang ingin tanya? Saya jawab. Ya Rasul, saya ingin melempar dulu sebelum nyembelih. If'al wala haraj. Kalau saya ya Rasul ingin nyembelih dulu sebelum tahallul. If'al wala haraj.
Tidaklah Rasul ditanya, mengedepankan, mengakhirkan pertanyaan. Jawaban Rasul, if'alu ala harat. Kerjaan kita hari ini, dan ini. Coba kita datang ke Mina, pertama kali tidak ingin lempar jumroh, nyembelih kurban dulu. Kira-kira lempar jumrohnya duha atau sore? Sore. Sesuai dengan bimbingan Rasul, saya lempar jumroh waktu sore. Afdal atau tidak? Siapa yang bilang berani mengatakan tidak afdal? Itu sama-sama bimbingan Rasulullah. Itu ceritanya. Maka mampu kita dijual-jual seperti itu karena ada tuntunan dari Rasul. Kalau kita haji wada bersama Rasul, alhamdulillah, selesai wukuf di Mina, di Arafah, diajak berangkat ke Musdalifah. Dulu namanya Masy'aril Haram. Pada waktu zaman Nabi Ibrahim berikutnya, wukufnya di Masy'aril Haram. Datang Rasulullah, disempurnakan sampai Arafah. Begitu selesai wukuf di Arafah, dapat bimbingan dari Allah. Faida afattum min Arafat fadkurullaha indal Masy'aril Haram. Jangan lupa wukuf lagi yang kedua di Masy'aril Haram. Untuk salat maghrib isya dijamak takhir di Musdalifah. Begitu maghrib kita berangkat. Setelah itu jaraknya dari mana? Dari Arafah ke Musdalifah kan hanya 7 kilo, 8 kilo lah. Sehingga pengalaman kami dulu sebelum ada tarodudi, jalan kaki lebih nikmat daripada kendaraan. Jalan kaki hanya paling 1 jam, sambil istirahatnya ambil makan kentang lah gitu. Lah naik kendaraan bisa 10 jam. Ya kok bisa? Jalan 5 meter berhenti 1/4 jam. Lebih enak jalan kaki. Tapi ada tarodudi yang mendingan naik wer selesai gitu. Itu ceritanya. Nah, setelah itu mabit di sini. Tengah malam Rasul panggil putranya Abu Bakar, Abdurrahman, kumpulkan orang-orang wanita dan orang-orang yang sakit-sakitan itu, malam ini juga silakan berangkat ke Mina. Tapi jangan lempar jumroh kecuali setelah Anda sholat subuh. Pesannya Rasul begitu. Lah Rasul sendiri, kami tetap bermalam sampai subuh, kemudian sholat subuh di Musdalifah, habis itu wukuf kedua di Masy'aril Haram. Yang kita bedakan, orang jahiliyah sampai terbit matahari, kita sebelum matahari terbit kita akan berangkat menuju Mina. Itu di save. Teman-teman sudah lempar jumroh setelah sholat subuh. Rasul masih wukuf di Musdalifah. Teman-teman sudah selesai, baru ini orang Afrika ini yang kuat-kuat baru datang. Itu safe sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga panitia melihat orang Indonesia ini kalau dijadwal siang kelepean itu. Carikan waktu yang agak suasana apa? Dingin. Yang siang-siang biar orang yang hitam-hitam itu gitu. Itu sudah diperhatikan, sudah ini berharap dengan cara seperti itu akan datang ke maslahatan. Begitu. Ya Allah, nikmat kalau kita ini hajian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang namanya bahaya. Na'udzubillahi min kalau malah ada kata-kata apakah manasik haji itu ladang pembantaian manusia, saya minta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak, syariat sudah sempurna, kita tinggal hanya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seperti ini haji kita menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farrastahu wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana ziyarat Masjidil Haram. Allahumma yassir lana ziyarat Masjid Nabawi. Allahumma ballighna Makkatal Mukarramah wa ballighna Madinatal Musyarrafah li ada'il haji wal umrah waz ziyarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura wa amalana amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.